Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang banyak kalian request nih. Dan aku akan bawain alur cerita lengkap dari film Upin dan Ipin di dunia Neosantara. Yaitu ada Selamatkan Neosantara, Demam Karat Neosantara, dan juga Neosantara Wirabot. Nah, jadi kali ini aku mau bawain semua episode lengkap Upin dan Ipin di dunia Neosantara. So jangan di skip ya semua episodenya. Nah, cerita Upin dan Ipin Neosantara adalah cerita di mana Upin Ipin dan teman-teman mereka berada di sebuah dunia para robot, di mana Upin dan Ipin diperlihatkan bisa menciptakan robot dan juga menjadi pilot kadet untuk robot Super Wirabot. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan kota Neosantara yang sangat maju dipenuhi robot. Dan ini Ipin membeli ayam goreng ke kedai milik Mail. Di sana dia melihat berita TV yang memberitahu akan ada lomba menciptakan robot. Melihat itu, Ipin bergegas ke bengkel robot miliknya menemui Ipin dan memberitahu lomba menciptakan robot. Karena kebetulan mereka sedang membuat robotnya sendiri. Singkat cerita, lomba pun dimulai. Para peserta menunjukkan aksi robot mereka di atas panggung. Hingga giliran Upin dan Ipin menunjukkan robot buatan mereka yang bernama Robot UI dengan keterampilan bermain musik. Terlihat para penonton dan juri menikmatinya. Sampai akhirnya pengumuman, pemenang dimenangkan oleh Robot UI milik Upin dan Ipin. Singkat cerita, Upin dan Ipin menjadi pencipta robot yang terkenal di Neosantara. Dan sekarang bengkel robotnya menjadi lebih bagus dan terupgrade. Tiba-tiba Mei Mei datang. Dia sebagai pekerja di bengkel mereka memberitahu bahwa robot UI yang sedang menghibur orang-orang tiba-tiba menyerang semua orang menggunakan laser. Upin dan Ipin yang melihat di CCTV kebingungan dengan apa yang terjadi. Tidak lama robot polisi dan Jarjit mau menangkap Upin dan Ipin karena mereka pencipta robot UI. Tiba-tiba rombongan serangga menyabotase robot UI yang malah menyerang Jarjit dan juga robot polisi. Kesempatan itu digunakan Upin dan Ipin kabur dari Jarjit. Lalu Upin dan Ipin mempunyai ide untuk mematikan para robot UI, tapi tombolnya tidak berfungsi. Mereka terkepung oleh robot UI. Untung aja muncullah robot kuning bernama Pin-Pin yang berhasil memusnahkan robot UI. Di sini Upin dan Ipin tidak tahu siapa robot Pin-Pin. Saat mereka bingung kenapa robot UI menjadi ganas. Pin-Pin menunjukkan seekor serangga yang mati. Upin dan Ipin langsung mendeteksi serangga itu. Ternyata serangga itu memiliki chip yang dikendalikan oleh orang lain. Lalu melihat rekaman dari chip bahwa serangga itulah yang membuat robot UI menjadi ganas, semacam menyuntikkan virus. Saat dilihat, serangga robot itu berasal dari Ehsan Enterprise. Bergegas Upin dan Ipin ke gedung Ehsan, tapi mereka tidak bisa masuk karena dipenuhi oleh polisi. Mereka bersiap memakai penembak laser dan mengendap untuk masuk, namun ketahuan oleh robot polisi dan menyerang mereka. Hingga akhirnya Upin dan Ipin berhasil mengalahkan Jarjit dan juga robot polisi. Lalu bergegas masuk ke dalam gedung. Mereka kaget nih melihat Ehsan di dalam tidak sadarkan diri di dalam tabung. Dan ternyata yang berada di kursi Ehsan adalah Ijat, yang dulunya seorang pemusik jalanan. Dia kehilangan pekerjaan semenjak robot UI lebih disukai semua orang. Hal itu membuatnya marah dan sengaja menyabotase robot UI.
Lalu Upin dan Ipin mencoba berbicara baik-baik nih dengan Ijat, mengajaknya bermain musik bersama robot UI. Mendengar itu, Ijat pun setuju, tapi muncullah pencipta robot serangga atau Muk bernama Roy. Dia ini berniat jahat untuk menguasai kota Neosantara. Lalu Roy memerintahkan Pin-Pin yang sudah terkena virus robot Muk untuk menyerang Upin dan Ipin. Tapi tangan Pin-Pin tiba-tiba terlepas dan terdengar suara cut yang ternyata Upin, Ipin, dan lainnya sedang syuting film yang dibuat oleh Abang Saleh. Jadi film yang dibuatnya diupload ke akun YouTube milik Abang Saleh. Seketika film mereka menjadi viral dan banyak yang menonton. Setelah itu di episode kali ini, di kehidupan nyata Upin dan Ipin ke rumah Abang Saleh untuk mengambil baju milik Kak Ros. Sambil menunggu, Upin dan Ipin menemukan sebuah VR, lalu mereka mencoba memakainya. Yang seketika mereka berada di Neosantara. Tapi kota tersebut sangat sepi sekali. Tiba-tiba muncullah para robot menyerang mereka. Bersamaan muncullah pilihan senjata untuk mereka pakai melawan robot itu. Akhirnya mereka berhasil menang melawan robot itu, tapi muncul robot harimau menyerang mereka. Saat mereka terpojok, muncullah Ehsan menghentikan robot harimau itu. Yang ternyata semua robot itu adalah robot pengawal milik Ehsan. Mereka semua menyerang karena mengira Upin dan Ipin penjajah. Di situ Ehsan menyambut kembalinya Upin dan Ipin. Lalu memberitahu bahwa Neosantara sekarang mengalami wabah demam karat dan dapat menular ke robot lainnya. Terlihat banyak robot terjangkit wabah tersebut. Masalahnya Neosantara adalah kota robot yang semuanya pekerjaan dilakukan oleh robot. Jika terus-menerus wabah itu menyebar, maka tidak ada lagi robot dan kota Neosantara akan hancur. Lalu Upin menemukan robot Pin-Pin yang terkena wabah tersebut. Di situ Upin dan Ipin membawa robot Pin-Pin ke labnya untuk diuji mencari tahu asal dari wabah tersebut. Kemudian Upin dan Ipin dibantu Mei Mei mencoba mengupgrade tubuh baru Pin-Pin. Dan robot Pin-Pin kembali hidup. Setelah itu Pin-Pin menunjukkan rekaman dia saat sebelum terkena wabah demam karat. Dia memasuki kapsul pengisi daya. Tidak lama Pin-Pin langsung terinfeksi wabah tersebut. Mengetahui itu, Upin dan Ipin akan menyelidikinya dan pergi ke tempat kapsul itu berada. Lalu mereka mampir ke kedai ayam Mail yang tutup karena para robot yang membuat ayamnya terkena wabah demam karat dan rusak. Begitu juga dengan toko lainnya yang tutup. Maka dari itu Neosantara sangat sepi. Kemudian mereka menemukan kapsul pengisi daya. Secara bersamaan muncullah robot drone keamanan menyerang mereka. Upin dan Ipin pun tertangkap. Melihat itu Pin-Pin menyelamatkan mereka. Setelah itu Upin Ipin memberitahu Ehsan bahwa wabah tersebut berasal dari kapsul pengisi daya. Lalu Ehsan memberitahu bahwa karyawannya bernama Fizi yang memasukkan sistem ke kapsul pengisi daya. Bergegas mereka menghampiri ruangan Fizi nih. Sementara Fizi ketakutan dan meretas robot harimau untuk menyerang mereka. Di situ Pin-Pin menghalangi serangan robot harimau ke arah Upin Ipin yang membuatnya rusak. Lalu mereka menerobos masuk ke ruangan Fizi dan meminta penjelasannya. Di sini Fizi dengan jujur menjelaskan bahwa itu kesalahannya karena tidak sengaja saat bekerja dia tertidur dan merusak sistem kapsul pengisi daya. Mengetahui itu, Fizi mencoba memperbaiki sistem namun gagal. Kemudian Upin dan Ipin memperbaiki sistem. Setelah itu Pin-Pin dimasukkan ke dalam kapsul pengisi daya untuk mengetahui kapsul itu berfungsi atau tidak. Dan Pin-Pin kembali berfungsi nih. Akhirnya mereka berhasil menghilangkan wabah demam karat di Neosantara. Lalu Abang Saleh melepas VR yang Upin Ipin pakai dan menjelaskan bahwa VR itu sengaja diisinya dengan cerita Neosantara yang sekarang sudah ditonton jutaan penonton. Setelah itu Abang Saleh memberikan baju milik Kak Ros kepada Upin Ipin. Sebelum pulang mereka akan meminjam VR Abang Saleh lagi nih nantinya. Di episode ketiga diperlihatkan kota Neosantara diserang oleh pasukan robot kelelawar. Tidak lama Upin dan Ipin datang menyelamatkan Mail yang hampir diserang.
Lalu Upin Ipin melawan para robot kelelawar itu dibantu dengan Jarjit dan robot polisi untuk menyelamatkan warga Neo Santara. Tidak lama muncullah robot giant berbentuk serigala pemimpin robot kelelawar. Mereka bingung dari mana datangnya robot itu. Lalu Upin Ipin menuju lab Ehsan namun tidak ada siapa-siapa. Kemudian melihat rekaman CCTV di lab yang memperlihatkan Ehsan disekap oleh robot serigala. Di kota terlihat robot serigala yang sangat kuat hingga robot polisi tidak bisa melawannya. Melihat itu, Upin Ipin mempunyai ide nih untuk menggunakan robot raksasa buatan mereka, yaitu Wirabot, untuk melawan robot serigala. Meme mengingatkan bahwa Wirabot belum siap digunakan, tapi Upin Ipin yakin nih bahwa Wirabot bisa mengalahkan robot serigala. Dengan cepat mereka bergegas menyiapkan Wirabot. Tidak lama robot serigala itu memperlihatkan Ehsan yang disekap dan memberitahu bahwa mereka semua yang menyebabkan pertempuran ini. Lalu robot serigala memperkenalkan dirinya sebagai Dokter Animalis. Dia sangat benci dengan penciptaan robot dan akan memusnahkan Neo Santara. Melihat itu, Upin Ipin mencari tahu nih tentang Dokter Animalis adalah seorang dokter hewan yang baik hati. Mereka bingung kenapa Dokter Animalis menyekap Ehsan. Mereka tidak tinggal diam akan menyelamatkan Ehsan. Lalu di situ Upin Ipin menjadi kadet Wirabot, bergegas melawan robot serigala yang dikendalikan Dokter Animalis. Satu sama lain kekuatan mereka sangatlah kuat, hingga Wirabot mengeluarkan kekuatan lontaran plasma Wira. Dan akhirnya robot serigala kalah. Seluruh warga kota bersorak atas kemenangan Wirabot dan juga Upin Ipin. Lalu Dokter Animalis keluar nih dari robot serigalanya, dan ternyata dia adalah Raju. Dia mengungkapkan kemarahannya karena hutannya tercemar oleh robot rongsokan yang dibuang ke hutan dan membuat para hewan di hutan kehilangan tempat tinggal mereka. Hal itulah yang membuatnya marah dan bertekad akan memusnahkan Neo Santara. Dia sengaja menyekap Ehsan nih karena perusahaan Ehsan Enterprise lah yang membuang semua limbah rongsokan robot itu, lalu memberitahu bahwa Ehsan disekap di dalam hutan. Bergegas Upin Ipin pergi menyelamatkan Ehsan. Di sini Ehsan menyadari bahwa dia bersalah atas rusaknya hutan dan akan mempertanggungjawabkannya, yaitu dia akan membawa kembali rongsokan itu ke pabriknya. Keesokan harinya Raju senang nih melihat hutannya kembali bersih dan nyaman. Lalu Upin Ipin mengajak Raju ke pabriknya Ehsan. Kemudian memperlihatkan robot rongsokan dipres oleh mesin buatan Upin Ipin agar tidak terjadi pencemaran alam lagi, dan kota beserta hutan akan selalu bersih. Lalu Raju dan juga Ehsan pun berdamai. Besoknya Jarjit memberitahu Upin dan Ipin bahwa ada penebangan ilegal. Bergegas nih, mereka pun beraksi. Keesokan harinya Upin dan Ipin bersama teman-temannya bermain balapan mobil remote control. Namun tidak sengaja mobil mereka tercebur ke dalam selokan yang dalam. Karena mau hujan mereka akan mengambilnya nanti. Tidak lama mobil mereka hidup dan bisa berbicara. Karena mau hujan mereka mencoba mencari jalan keluar dari sana. Lalu melihat jalan keluar di ujung selokan. Mereka bergegas menuju ke sana. Ehsan dan Vijay telah sampai nih di atas duluan. Mereka harus membantu teman-temannya untuk keluar dari selokan yang akan dipenuhi air. Tapi sayangnya Ipin hanyut terbawa air yang deras. Di situ Upin bergegas menyelamatkan Ipin. Akhirnya Ipin berhasil diselamatkan. Setelah hujan berhenti, mereka mencari jalan pulang. Di perjalanan pulang, roda mobil Jarjit terselip kantong plastik yang membuatnya terbang dan berakhir di ranting pohon. Di situ teman-temannya mau menyelamatkannya, namun muncul anjing yang mengejar mereka. Hingga akhirnya Jarjit jatuh dari ranting mengenai anjing dan membuatnya pingsan. Tapi karena itu sirine Jarjit rusak dan baterai mobil Vijay juga terlepas.
Mereka ketakutan jika rusak maka pemilik mereka akan membeli mobil baru. Tidak lama anjing itu sadar kembali nih. Lalu Jarjit membunyikan sirinenya hingga anjing itu kabur ketakutan. Dan Jarjit senang nih sirinenya tidak rusak. Sementara Viji dipasangkan kembali baterainya. Di sisi lain, Upin, Ipin dan lainnya menghampiri Atok yang ada di kedai Uncle Mutu. Mereka meminta Atok untuk mencari mobil mereka yang menghilang dari selokan. Sementara para mobil kelelahan mencari jalan pulang. Lalu mereka sampai nih di kedai milik Uncle Mutu. Melihat ada mobil balap di sana, Uncle Mutu memasukkannya ke kardus. Tidak lama Kak Ros datang. Lalu Uncle Mutu memberikan kardus itu ke Kak Ros untuk diberikan ke Upin Ipin dan teman-temannya. Di sisi lain, Atok dan lainnya kelelahan mencari mobil mereka yang tidak ditemukan. Kak Ros yang datang langsung memberikan kardus itu. Saat dibuka, mereka semua senang nih melihat mobilnya ditemukan. Karena sangat kotor, mereka membersihkan mobil tersebut dan para mobil menjadi baru kembali. Nah, itu tadi alur cerita lengkap dari film Upin dan Ipin di dunia Neo Santara. Gimana Sleeper, seru banget ya? Dari ketiga episode itu mana yang kalian paling suka? Komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.